Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Muhammadiyah Gubuk, yang kami cintai seluruh peserta didik SMA Muhammadiyah Gubuk, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada kita semua, khususnya kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 SMA Muhammadiyah Gubuk yang telah diterima di SMA Muhammadiyah Gubuk pada tahun pelajaran 2021-2022. Keluarga besar SMA Muhammadiyah Gubuk mengucapkan selamat kepada seluruh ananda peserta didik baru yang telah diterima di SMA Muhammadiyah Gubuk. Dan kami ucapkan selamat pada ananda dan keluarganya bergabung menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah Gubuk. Berdasarkan peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/06283 tahun 2021, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang masih memiliki penyebaran yang cukup tinggi, maka mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring atau online. Adapun tema MPLS tahun ajaran 2021-2022 adalah tegar di tengah keprihatinan menjadi teladan merajut sukses masa depan. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kami berharap para siswa bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Dan kami berharap orang tua siswa tetap memantau dan membimbing putra-putrinya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah ini secara daring. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, penyelenggaraan MPLS diharapkan memberikan kemanfaatan kepada peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenal lingkungan serta fasilitas yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran maupun kegiatan lain. Yang kedua, memperoleh pembekalan agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, memahami seluruh komponen sekolah beserta aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Yang keempat, peserta didik memperoleh pengenalan singkat tentang keorganisasian yang ada di sekolah. Yang kelima, memahami seluruh kegiatan yang ada di sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Yang keenam, memperoleh sosialisasi dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Ketujuh, penguatan karakter
pendidikan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan memahami metode pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, baik secara daring, luring, dan tatap muka pada masa new normal atau masa kebiasaan baru. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, semoga kegiatan MPLS ini dapat menjadikan anak-anakku sebagai insan yang beriman, disiplin, dan unggul. Selamat mengikuti MPLS. Bersama SMA Muhammadiyah Gubuk, menggali potensi dan kreativitas menjadi insan yang berjati diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat-sehat berada di rumah ya. Tetap semangat, mesti kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan selesainya. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Priyanti Setiarini, dipanggil Bu Rini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan selayang pandang tentang sejarah SMA Muhammadiyah Gubuk. Jangan lupa selama berada di rumah maupun ketika akan keluar rumah, ingat prokes harus dijaga, 5M juga tetap dipertahankan, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kembali lagi ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu sejarah SMA Muhammadiyah Gubuk. Pada tahun 1959, Gubuk merupakan tempat yang strategis. Letaknya antara Semarang dan Purwodadi, berada di tengah-tengah. Perekonomiannya sangat baik. Di tahun tersebut, kota kecamatan yang paling potensial. Pada tahun 1959 tersebut, telah berdiri SMP Muhammadiyah, yang merupakan satu-satunya SMP pertama kali di wilayah Gubuk dan sekitarnya. Berawal dari sinilah, maka pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Gubuk ingin mendirikan sekolah lanjutan yang lebih di atasnya lagi, yaitu SMA Muhammadiyah Gubuk. Pada tahun 1969, pengurus cabang Muhammadiyah Gubuk bersama panitia Training Center HMI, Himpunan Mahasiswa Islam tingkat Jawa Tengah melalui ketuanya Bapak Hartono BSC menyepakati merencanakan pendirian sekolah menengah atas, yaitu SMA Muhammadiyah Gubuk. Beliau dengan para panitia memutuskan untuk menggali dana yang berupa pertunjukan amal, pemutaran film bioskop dengan menyewa gedung, proyektor, serta operatornya. Pendiri dan kepengurusannya pada awal berdirinya yaitu sebagai ketua Bapak Suharno, sekretaris Bapak Piryas Hadi Utomo, bendara Bapak Kumaidi, dengan para anggota yaitu Bapak Sudadi, Bapak Muhaimin, Bapak Kun Munhandis, Bapak Rosid, dan Bapak Muhtadi. Pada awal berdirinya yaitu tahun 1971, Bapak Hartono ditunjuk sebagai kepala sekolah. Yang pertama, KBM pada waktu itu berjalan dengan baik dengan jumlah siswa sekitar 60. Belum genap 1 tahun menjabat kepala sekolah, beliau meletakkan jabatannya karena tugas-tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian jabatan diganti sementara oleh Bapak Patmadi Poniti. Setelah diadakan rapat pengurus, ditunjuklah Bapak Hamid.
untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Gubuk secara definitif yang kedua sampai tahun 1974. Tahun 1975 sampai dengan pertengahan 1976, jabatan Kepala Sekolah diganti oleh Bapak M. Padmadi Ponidi sebagai Kepala Sekolah yang ketiga. Karena Bapak Hamid terpilih sebagai Kepala Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Tahun 1976, Kepala Sekolah yang keempat ditunjuk, yaitu Bapak Sabtono. Berlangsung singkat, hanya menjabat selama 6 bulan. Tahun 1976 sampai 1978, ditunjuklah Kepala Sekolah yang kelima, yaitu Bapak Muhadi Yusuf. Pada tahun ini, SK terdaftar SMA Muhammadiyah turun dengan nomor 036-6-4A-1978. Kepala Sekolah yang keenam adalah Bapak Abdul Jalil Hasibuan. Beliau menggantikan Bapak Muhadi Yusuf karena Bapak Muhadi Yusuf diangkat sebagai pegawai kantor Kejaksaan di Lampung. Kepala Sekolah yang ketujuh kemudian dijabat oleh Bapak Rianto. Beliau mengganti Bapak Abdul Jalil Hasibuan karena beliau melaksanakan tugas dakwah ke Nusa Tenggara Barat. Di tahun inilah SMA Muhammadiyah Gubuk yang statusnya terdaftar naik menjadi status diakui sehingga dapat menyelenggarakan EPTA sendiri pada tahun 1982. Pada tahun 1982, Bapak Rianto diganti oleh Bapak Isnianto. Bapak Isnianto menjabat Kepala Sekolah yang ke-8. Beliau menjabat dari tahun 1982 sampai 1991. Kemudian beliau pindah tugas ke SMA Muhammadiyah Purwodadi. Pada masa jabatan beliau, SK SMA Muhammadiyah dari status diakui tadi turun SK-nya, yaitu nomor 009-C-Kep-1-1990. Kemudian Bapak Isnianto pindah ke SMA Muhammadiyah Purwodadi, maka SMA Muhammadiyah Gubuk menunjuk Bapak Dr. Andes Hartono sebagai Kepala Sekolah yang baru, Kepala Sekolah yang ke-9. Beliau menjabat dari tahun 1991 sampai 1996 semester gasal. Bapak Dr. Andes Hartono selanjutnya diangkat sebagai Kepala Sekolah dan ditugasi Depdikbud sebagai Kepala Sekolah yang diperbantukan di SMA Muhammadiyah Gubuk. Sampai akhir semester gasal, beliau mendapat tugas dari pemerintah Republik Indonesia untuk menjabat Kepala Sekolah di Kerajaan Arab Saudi. Pada periode Bapak Hartono inilah, status SMA Muhammadiyah Gubuk naik dari yang tadinya diakui menjadi disamakan dengan nomor 024-C-Kep-1995. Kekosongan Kepala Sekolah karena kepindahan Bapak Hartono ke Arab Saudi, maka dijabat oleh Bapak Dr. Andes Bisri karena pada waktu itu akan EPTA-EPTANAS sehingga harus ditunjuk segera kepala definitif. Setelah menghadapi EPTA-EPTANAS, pengurus mengangkat Bapak Solekan BSC sebagai Kepala Sekolah. Bapak Solekan menjabat dari tahun 1996 sampai 2001. Pada tahun 2001, Bapak Solekan dipindah tugaskan ke SMK Muhammadiyah Gubuk. Sedangkan SMA Muhammadiyah Gubuk dijabat oleh Bapak Dr. Andes Supartono sebagai Kepala Sekolah. Bapak Dr. Andes Supartono menjabat sebagai Kepala Sekolah yang ke-11. Di bawah kepemimpinan beliau, SMA Muhammadiyah mengalami kemajuan yang signifikan, baik pada sarana prasarana, pembelajaran maupun jumlah murid. Pada tahun 2006, tepatnya tanggal 28 Januari 2006, SMA Muhammadiyah Gubuk yang semula statusnya disamakan menjadi terakreditasi A dengan nomor 018-Baspro-TU-1 Romawi 6. Pada tahun 2008, di masa akhir masa jabatan Bapak Dr. Andes Haji Supartono MM, ditunjuklah Bapak Solikun SPD sebagai Kepala Sekolah yang ke-12. Bapak Solikun SPD menjabat
sampai tahun 2012. Kemudian tahun 2013 ditunjuk Bapak Juwanto SPD MPD sampai tahun 2017. Pada tahun 2017 bulan Juli, kepala sekolah dijabat oleh Bapak Solikon kembali sampai saat ini. Demikian sejarah SMA Muhammadiyah Gubuk sepintas. Untuk selanjutnya akan saya bacakan daftar nama guru dan karyawan SMA Muhammadiyah Gubuk. Yang pertama, Bapak Solikun. Jabatan pada saat ini adalah sebagai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Gubuk. Yang kedua, Bapak Rianto SPD. Jabatan beliau adalah Wakil Kesiswaan, mengampu mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, Bapak Abdul Rahman SPD, mengampu mata pelajaran matematika dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Sarpras. Yang keempat, Ibu Istiqomah SPD, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Humas. Berikutnya, Bapak Wisnu Rianto, Sarjana Teknik, mengampu mata pelajaran Sosiologi dengan tugas tambahan Dapodik. Ibu Dr. Anda Hajah Musripah, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Berikutnya, Ibu Priyanti Stiorini SPD, saya sendiri, mengampu mata pelajaran kimia dengan tugas tambahan wali kelas. Ibu Fani Istanti SPD, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan wali kelas. Ibu Nunung Indrawahyuni SPD, mengampu mata pelajaran ekonomi lintas minat dan kewirausahaan dengan tugas tambahan wali kelas. Bapak Rohmat Nur Priyanto SPD, mengampu mata pelajaran penjaskes atau PJOK dengan tugas tambahan wali kelas. Ibu Siti Mujayana SPD, mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dengan tugas tambahan wali kelas. Bapak Rifki Hartoyo Sarjana Sains, mengampu mata pelajaran fisika. Ibu Yulina Kridawati SPD, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Trisnawati Sarjana Sastra, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tugas tambahan wali kelas. Bapak Sukarman AMD, mengampu mata pelajaran geografi. Ibu Fatna Aryani SPD, mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan BK. Bapak Fitri Wahyudi SPD, mengampu mata pelajaran biologi dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Bapak Hidayatul Mustaqim SPD, mengampu mata pelajaran matematika dengan tugas tambahan wali kelas. Berikutnya, Bapak Mujiono Sarjana Komputer, mengampu mata pelajaran TIK dengan tugas tambahan wali kelas. Bapak Harjono Sarjana Musik, mengampu mata pelajaran seni musik dengan tugas tambahan wali kelas. Ibu Retna Kunarti SPD, mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Bapak Jamuji SPDI, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak Dwi Wahyu Hidayat SPD, mengampu mata pelajaran PPKN dengan tugas tambahan wali kelas. Ibu Eva Agus SPD, mengampu mata pelajaran fisika. Ibu Lia Luluul SPD, BK. Untuk karyawannya terdiri dari Bapak Pujiarto, staf TU, Ibu Alimah, staf TU, Mas Sandi, staf TU, Mia Diansari, pustakawan, Bapak Abdul Latif, security, dan Bapak Karyadi, gardener. Demikian pengenalan guru dan karyawan di lingkungan SMA Muhammadiyah Gubuk. Selesai untuk penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang tidak berkenan dari kami.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya cintai, saya banggakan, para peserta masa pengenalan lingkungan SMA Muhammadiyah tahun pelajaran 2021-2022 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi MPLS, yaitu pengenalan kurikulum 2013. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa masa orientasi atau pengenalan sekolah pada tahun ini adalah menggunakan mode daring atau proses penyampaian jarak jauh, mengingat pada tahun ini negara kita, lingkungan kita masih dalam pandemi COVID-19. Untuk itu kami sampaikan kepada anak-anakku yang kami banggakan, kami cintai, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi lingkungan kita. Anak-anakku yang kami banggakan, kami cintai, pada pengenalan kurikulum 2013 ini adalah hal yang baru, mengingat pada kesempatan ini nanti kalian di jenjang SMA perlu adanya perubahan paradigma cara belajar. Tentu saja kita tingkatkan bagaimana metode belajar, bagaimana cara mengikuti pembelajaran, dan yang terpenting adalah beban pelajaran atau kurikulum yang harus diikuti oleh anak-anakku semuanya. Kurikulum 2013 adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Muatan kurikulum di SMA Muhammadiyah Gubuk meliputi yang disebut dengan kompetensi inti, kompetensi dasar yang menjadi beban pembelajaran selama anak-anakku belajar di SMA Muhammadiyah Gubuk. Tentu saja kurikulum yang disampaikan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Di dalam menempuh pembelajaran, tentu saja pada kurikulum 2013 ini sudah ditentukan untuk peminatan dan lintas minat. Peminatan terdiri dari program Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau yang disebut dengan MIPA, dan program jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang disebut dengan jurusan IPS. Masing-masing penjurusan itu bisa ditentukan berdasarkan minat bakat anak-anakku sekalian yang sudah disetujui oleh orang tua. Maka penjurusan di sini di SMA Muhammadiyah Gubuk menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jumlah per rombongan belajar atau per kelas maksimal 36 dan paling rendah adalah 20 orang untuk tiap-tiap rombongan belajar atau tiap-tiap kelas.
Sedangkan lintas minat adalah mata pelajaran yang diikuti atau ditambahkan oleh sekolah berdasarkan keperluan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Maka lintas minat yang diterapkan oleh SMA Muhammadiyah Gubuk untuk jurusan IPA atau MIPA yaitu pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Yang kedua adalah mata pelajaran ekonomi. Sedangkan lintas minat atau peminatan yang harus diterima oleh rombongan belajar jurusan IPS adalah kimia dan mata pelajaran biologi. Berdasarkan beban kurikulum yang harus ditanggung atau menjadi beban belajar oleh masing-masing rombongan, yang pertama adalah kelas 10 program jurusan MIPA. Terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok A atau wajib, meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok B atau kelompok wajib, meliputi seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa. Sedangkan beban kelompok C atau peminatan yaitu mata pelajaran wajib bagi program jurusan MIPA adalah matematika, biologi, fisika, kimia. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mata pelajaran lintas minat bagi program jurusan MIPA adalah bahasa dan sastra Inggris. Mata pelajaran yang kedua adalah ekonomi. Jadi untuk kelas 10 jurusan MIPA, anak-anakku sekalian akan menerima beban pembelajaran sebanyak 16 mapel dengan jumlah jam pelajaran adalah 44. Sedangkan yang kedua adalah struktur kurikulum SMA Muhammadiyah Gubuk untuk kelas 10 program jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Terdiri 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok A atau wajib, meliputi mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan yang keenam adalah bahasa Inggris. Kelompok yang kedua, kelompok B, wajib, yaitu mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa Jawa. Sedangkan mata pelajaran kelompok C, peminatan, ini adalah kelompok mata pelajaran wajib yang akan diterima oleh program jurusan IPS, yaitu meliputi mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Mata pelajaran lintas minat yang akan diterima oleh program jurusan IPS adalah kimia dan biologi. Jumlah mata pelajaran yang harus diterima oleh anak-anakku yang masuk pada jurusan IPS adalah 16 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran adalah 44. Selain mata pelajaran wajib,
SMA Muhammadiyah Gubuk juga akan menambahkan intra dan ekstrakurikuler, yang mana setelah program ini berakhir nanti akan disampaikan peminatan terhadap ekstrakurikuler dengan maksimal 2 pilihan, yang program nanti akan disampaikan lebih lanjut. Dan bagaimana aspek penilaian pada kurikulum 2013? Aspek penilaian yang pertama adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambahkan wawasan siswa di suatu bidang. Jadi setiap Bapak Ibu guru menyampaikan suatu materi berdasarkan kompetensi dasar, maka akan diukur target penilaian berdasarkan kemampuan siswa dalam menelaah materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Penilaian yang kedua adalah keterampilan. Aspek penilaian keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiahnya di bidang keterampilan terhadap materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan penilaian yang terakhir adalah sikap dan perilaku. Jadi di dalam penilaian kurikulum 2013, sikap perilaku juga menentukan kompetensi bagi peserta didik. Jadi diharapkan untuk anakku semuanya bisa menjaga, bisa mengontrol akhlak mulia dan kepribadian dengan baik, sehingga akan terjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan, yaitu dari akhlak mulianya baik, karakternya baik, sikap perilakunya baik, yang ditunjang oleh keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni, sehingga selepas dari SMA Muhammadiyah Gubuk, anak-anakku benar-benar menjadi orang yang sukses, yang membanggakan bagi sekolah, bagi diri sendiri, bagi orang tua, dan bagi bangsa dan negara. Lebih-lebih bermanfaat bagi agamanya. Amin. Demikian anak-anakku yang kami banggakan, program penyampaian kurikulum pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa memahami, bisa melaksanakan beban dan tanggung jawabnya, sehingga benar-benar menjadi peserta didik dan manusia yang berguna, berakhlak mulia, menjadikan kesuksesan bagi keluarganya, bagi agamanya, dan bagi bangsa negara. Demikian program yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.